Selalu ada hikmah. Alhamdulillah, terima kasih masih ada di sini. Kita akan ambil hikmah selanjutnya ya, Masya Allah. Itu lagi liatin Lili nyaman banget ya, samping ibu. Kayaknya kalau nyampe rumah langsung dikerumunin kayak Bi. Iya, seperti itu tiap hari. Masya Allah. Suka dukanya apa, Bun? Pernah nyampe kayak dicakar nggak sih, Bun? Iya pastilah ya. Eh, Buat yang tangan- baru-baru kali tangan kucingnya saya, belum kaki nyaman. saya nggak ada yang mulus pokoknya. Jadi memang ya kucing itu kan punya proteksi diri ya. Jadi Iya. memang gitulah. Apalagi yang baru datang, yang masih liar, masih susah dihandle, dia perlu adaptasi. Itu pasti reaksi-reaksinya macam-macam. Memang ada yang galak, ada yang mencakar, menggigit, itu wajar lah ya gitu. Berantem juga sama kucing lainnya. Iya, seperti itu. Jadi memang ya ada karantinanya dulu. Kalau baru datang itu ada karantinanya. Berapa dulu. lama biasanya? Itu tergantung kucingnya. Hmm. Jadi saya pengennya sih secepatnya dia bisa hilang stresnya gitu ya, bisa nyaman. Tapi ya tergantung kucing. Kondisi Seperti kucing itu. paling parah seperti apa, Bun? Yang pernah Bunda rescue? Apakah Lili Ya, termasuk atau seperti bahkan ada yang ini. lebih? Ada juga waktu itu, tapi memang dia tidak bertahan hidup karena dia ditabrak kereta. Ya Allah. Dari pinggang ke bawahnya sudah hancur, tapi dia masih hidup gitu. Saya bilang, Dok, ya bantulah semaksimal mungkin selama dia masih ada nyawa, kita harus bantu gitu kan. Walaupun kemungkinannya tipis tapi nggak apa-apa. Jadi ya dirawat sih, sudah luka-lukanya sudah sembuh sebenarnya. Tapi memang ya dari sisi pembuangan dan lain sebagainya kan memang sudah tidak terkontrol memungkinkan ya ya. gitu. Jadi ya, tapi ya kita tetap beri dia semangat. Paling tidak dia di akhir hidupnya dapat tempat yang nyaman ya, tidak di pinggir jalan, tidak disia-siakan Dan gitu. tidak pernah ada eutanasi ya? Oh enggak, kalau buat saya nyawa itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau buat saya biarkan, kalau masih dikasih nyawa ya kita usahakan semaksimal mungkin sampai habisnya gitu. Masya Allah. Iya. Saya minta ini dong, Bunda Dita, untuk berpesan kepada semua yang nonton, Ya. untuk mudah-mudahan membangkitkan kepedulian juga ya Oke, kepada para iya. kucing. Silakan, Bun. Buat teman-teman semua, mungkin di sini saya sedikit memberi pesan ya, mengingatkan lagi kalau kita punya hak hidup yang sama dengan mereka, dengan hewan dan tumbuhan yang sama-sama ciptaan Allah. Jadi untuk suka atau tidak suka itu pilihan. Jadi saya tidak akan memaksakan orang yang tidak suka kucing untuk menyukai kucing, tapi tolong jangan menyakiti. Kalau memang tidak suka, tapi tolong berikan mereka kesempatan untuk hidup di antara kita, jangan sampai menyakiti. Pesan saya seperti itu sih, jadi supaya kita bisa tetap hidup berdampingan dengan kucing, karena kucing memang ada di antara kita. Itu aja sih pesannya. Masya Allah. Kalau teringat satu hadis memang ya, Nabi Al-Qumuqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, beliau menyampaikan ada seseorang yang dihukum di nerakanya Allah. Karena apa? Karena dia mengurung seekor kucing tanpa dibiarkan untuk dia bisa bebas lepas nyari makan sendiri. Karena memang sebetulnya mereka sanggup ya nyari makan sendiri. Betul. Tapi kalau akhirnya dikurung, udah nggak dikasih makan dan juga tidak diberi akses untuk dia ngasih makan sendiri, sampai akhirnya kucing itu ya naudzubillah wafat. Maka naudzubillah itu salah satu yang bisa membuat seseorang manusia naudzubillah tergelincir ke nerakanya Allah. Maka yuk bismillah, kita diciptakan di dunia sebagai khalifah. Nah, khalifah di muka bumi ini tujuannya ada dua. Satu, untuk beribadah, yang di Az-Zariyat ayat 56. Yang di kedua adalah di surat Hud, surat 11 ayat 61. Was'amarakum fiha, untuk memakmurkan apa yang ada di dalamnya. Jadi rahmatan lil alamin, Al-Anbiya ayat 107. Jadi kebaikan, rahmat, termasuk kepada hewan-hewan Allah. Dan ketika kita memberikan kepada mereka, oh Masya Allah, ini saya dari tadi ngebayanginnya pahala yang sedang didapat oleh Bunda Dita. Oh ini udah Masya Allah sekali pasti. Amin, amin. Ya. Dan juga tadi ternyata mengundang kebaikan dari orang-orang lain, para donatur yang pengen ikut membantu juga ya. Maka silakan, kalau menyarankan sekali silakan yang suka, yang mau langsung aja ke Rumah Parung Bogor ya. Atau ada kontaknya. Tadi Instagramnya apa, Bun? Rumah Kucing Parung. Rumah Kucing Parung ya. Rumah Kucing Parung itu di berbagai platform ada, juga bisa di kontak, di chatting untuk supaya langsung tanya-tanya. Dan kalau ada yang nemuin yang butuh banget di rescue juga bisa langsung disampaikan. Allah kirimkan ada orang-orang baik seperti beliau yang kalau nggak ada ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Bunda Dita makasih banyak waktu dan kesempatannya. Lili, makasih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kau bisa main ke sana, temu para kucing-kucing. Alhamdulillah, yang lucu-lucu, yang Masya Allah, ciptaan Allah semuanya. Kalau misalkan Allah mau, bisa kita yang tidak diberikan kemampuan, kita yang lapar, tapi mereka
kita dipilih oleh Allah untuk sebagai khalifah di muka bumi, maka yuk, namanya pemimpin, namanya diamanahi bumi ini harus jadi kebaikan. Kak Wisila, mudah-mudahan episode kali ini bisa menjadi hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Inilah acara Kita Sah, selalu ada hikmah, di mana setiap episodenya kita akan menyajikan terus hikmah-hikmah terbaik dari bintang tamu narasumber yang luar biasa. Untuk itu selalu standby ya di program Sah, selalu ada hikmah. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.